Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang sudah bolong puasanya? Belum. Satu hari penuh atau setengah hari? Satu penuh. Hebat, udah kelas 3 ya, satu hari. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bunisa yang pimpin doa ya. Ibrahim membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Ikrar kerelaan. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Doa pembuka hati. Rabbi shrahli sadri wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani. Doa pagi hari. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illallah wa ilaihi nusyur. Sudah berdoa. Oke, sebelum kita mulai lanjut lagi, Bu Nisa cek dulu. Ada yang belum sholat duha? Siapa yang belum sholat duha? Berapa rakaat sholat duhanya? 2. Oke. Ini anak-anak kelas 3, Bu Nisa mau cek juga. Ada yang sudah khatam tilawahnya? Sudah. Sudah. Mbak Lia sama Mas Kenzi ya? Ya. Nampak
Oh, Mas Rafi juga sudah selesai. Hebat, Masya Allah. Semoga istiqomah ya, tambah semangat ya. Targetnya berapa kali katam? 2 kali? 2 kali. 3 kali? 2. Oke, semoga dimudahkan ya. Anak-anak yang lain tambah semangat. Ini teman kalian sudah ada yang katam 30 juz. Hebat ya. Oke. Selanjutnya anak-anak, untuk hari ini, pembelajaran hari ini, Bu Lisa dan Pak Arifin nanti akan mengulang materi pembelajaran yang tulisan anak terima, yakni mengenai matematika tentang bangun datar, dan yang terakhir ini mengenai apa nak kemarin kita belajar tentang apa? Tugas kemarin itu masih ingat? Buat masker. Membuat masker, betul sekali. Ada yang sudah mencoba mengerjakan tugas hari ini? Praktek menjahit? Belum. Cari-cari penjahitnya dulu ya. Dan tetap harus menggunakan masker. Sebelum masuk ke situ, kita mau ngecek ulang, kita belajar mengenai matematikanya dulu. Anak-anak, coba Bu Nisa mau cek dulu, mau share screen ya. Ini tampil nggak ya di layar ya? Bentar. Oke, di sini sudah tampak di layar kalian. Ini gambar apa? Gambar apa ini? Bangun datar. Bangun datar. Oke. Bu Nisa di sini mengingatkan kembali. Di sini ada bangun datar apa saja anak? Satu ya. Ada Persegi panjang. Trapesium. Pacar panjang. Lingkaran. Layang-layang. Oke. Anak-anak ada yang masih asik, atau masih belum paham untuk bangun datar ini dulu kelas 2 pernah ya? Kalau Bu Nisa tanya, bangun datar itu apa sih? Ada yang tahu tidak bangun datar itu apa? Ada yang tahu? Ada yang mau menjelaskan bangun datar itu apa? Punya sisi yang sama. Punya sisi yang sama. Oke, jawabannya belum tepat. Jadi bangun datar itu bangun yang dibatasi oleh garis, lurus atau lengkung dan tidak memiliki ruang, hanya selembar. Maksudnya ya hanya 2 dimensi. Kalau kalian megang seperti ini, terus seperti lemari, itu ada ruangnya ya. Nah, di sini Bu Nisa mengingatkan kembali. Coba anak-anak perhatikan bedanya persegi dan persegi panjang. Yuk, kita mau jawab. Ada yang mau menjelaskan apa bedanya persegi dan persegi panjang? Kalau persegi ini ya, kalau belum ada, oke, saya jelaskan. Kalau persegi bisa dilihat di situ ya, persegi itu punya sisi yang sama. Nah, kemudian kalau persegi itu sisinya tidak sama. Nah, terus ini Bu Nisa pakai contoh gambar saja. Nah, di situ sudah tampak anak-anak. Oke, coba Bu Nisa dijelaskan sambil anak sebutkan nama. Untuk bangun yang nomor 1 itu bangun apa namanya ya? Segitiga. Oh, pintar. Kalau bangun yang nomor 2 itu gambar apa itu? Lingkaran. Bentuknya mirip apa itu? Matahari.
Terus yang nomor 3. Ini gambar apa itu? Segitiga. Yang nomor 4 bangun apa itu? Persegi panjang. Persegi panjang. Karena sisinya enggak sama yaitu ya, ada panjang ada yang lebar ya. Oke, udah pinter. Terus nomor 5, ini Bu Nisa dulu ini. Nomor 5 bangun apa itu? Persegi. Persegi, betul, karena sisi yang sama. Terus kita cari nomor 6 di mana? Oh, di bunga matahari itu bangun matahari. Lingkaran, betul sekali. Terus nomor 7. Lingkaran. Nomor 8. Lingkaran. Nomor 9. Lingkaran. Nomor 10. Persegi. Hebat sekali anak-anak ternyata ya. Oke, terus sekarang kembali ke sini lagi. Bu Nisa mau tanya, apa bedanya belah ketupat dan layang-layang? Jadi, enggak. Kalau layang-layang anak-anak tidak asing ya, sering bermain layang-layang ya. Kalau layang-layang itu agak lonjang ya. Kalau belah ketupat itu sama, tidak persegi tapi rada mentong. Nah, gitu. Nah, anak-anak, di sini ada juga bangun yang dinamakan jajar genjang. Anak-anak sudah pernah melihat gambar seperti ini? Pernah. Di benda apa itu? Benda apa yang bentuknya seperti jajar genjang? Laptop kalau miring ya. Oke. Terus kalau ini bangun apa ini nak? Yang bawah ini yang warna biru. Anak-anak sering melihat benda apa yang bentuknya mirip trapesium? Atap. Atap rumah, betul sekali. Nah, terus kalau ini yang atasnya bangun persegi panjang, apa benda di sekitar kalian yang bentuknya persegi panjang? Jendela. Buku. Kalau Lemari. kalau handphone masuk apa handphone? Persegi panjang. Betul sekali. Terus ini bangun apa ini selanjutnya? Persegi. Benda apa di sekitar kalian yang bentuknya persegi? Keramik. Bingkai. Pintar sekali, keramik, betul. Ada lagi selain keramik? Bingkai. Foto. Iya bisa bingkai foto. Kalender. Oh iya betul. Terus selanjutnya dasar lagi Bu Nisa dasar. Bentuknya lingkaran. Benda apa di sekitar kalian yang bentuknya lingkaran? Roda. Kalau selain roda apa? Kalau makan itu pakai apa itu? Piring. Roda. Piring. Makannya pakai roda. Makanya pakai piring. Piring bentuknya apa? Piring kalian? Lingkaran. Oke. Terus selanjutnya ini yang bentuknya segitiga. Benda apa yang bentuknya segitiga di rumah kalian? Atap. Terus apa lagi? Selain atap rumah? Kalau buat gantungin baju itu bentuknya apa di rumah kalian? Hanger. Hanger. Itu bentuknya apa itu? Mirip segitiga atau mirip lingkaran? Mirip segitiga. Oke, betul sekali.
Tentang bangun datar. Tentang bangun datar yang udah kemarin. Anak-anak sambil buka ya. Halaman 24. Nah, di halaman 24. Coba, ini Bu Nisa sambil ngecek ya. Halaman 24. Yang pertama itu gambar apa nak ini nak? Lingkaran. Ini gambar apa sih? Ini roda ya? Roda ya, lingkaran betul. Terus yang kedua ini gambar apa ini? Rumah. Trapesium. Rumah. Trapesium. Terus ada gambar apa lagi selain trapesium? Ya. Persegi panjang. Mana persegi panjangnya di bagian mananya? Tembok. Di bagian mananya rumah? Tembok, betul. Dinding ya. Ini dindingnya berbentuk persegi panjang. Oh, yang di bawah. Terus Nomor ketiga kepenak, Bu. layang-layangnya yang mana, Nak? Oh iya, yang ketiga enggak, yang ke gambar kedua dulu. Yang gambar kedua ini trapesiumnya di bagian mana? Atas. Betul. Terus selanjutnya yang ketiga, nah ini tidak asing ini. Ini gambar apa ini? Layang. Hebat. Berarti anak-anak betul sekali jawabnya. Kemudian dibalik lagi, halaman 23. Nah ini. Yang Bu Nisa tunjuk ini gambar rumah yang ini nih, yang ada melengkung-melengkungnya. Nah, ini ada bangun datar apa saja nak ini nak? Lingkaran. Terus? Persegi panjang. Terus ada apa lagi? Trapesium. Trapesiumnya di mana? Tidak ada. Tidak ada. Ini hanya lingkaran dan persegi panjang ya. Terus yang selanjutnya di ini rumah yang pertama. Oh, mirip rumahnya siapa ini? Ini di sini siapa? Segitiga. Terus Persegi panjang. segitiga betul. Ada persegi panjang betul. Nah, terus lanjut lagi di gambar yang satunya ini. Ini gambarnya rumahnya bentuknya apa? Panjang. Ada Panjang. Persegi panjang. persegi panjang. Betul. Rumah apa ini namanya? Tahu nggak namanya? Glory, pinter. Ini rumah adat Jogja ya, ini khas Yogyakarta ini. Bentuknya apa ini nak? Trapesium. Persegi panjang. Terus yang bawah itu yang kayak ada batu-batunya itu apa itu bentuknya berarti? Mirip apa itu? Panjang. Nah, kira-kira anak-anak ternyata bangun datar itu banyak ya di sekitar kita ya, banyak sekali ya manfaatnya ya. Bisa dipakai buat rumah, bisa buat kendaraan seperti itu. Nah, anak-anak kira-kira di sini ada yang belum paham atau ada yang kesulitan mengenai bangun datar? Kalau nggak ada, Bu Nisa sedikit mengingatkan saja. Bahwasanya bangun datar itu nanti anak-anak nanti akan mempelajari modul, ya kan? Modulnya bentuknya apa ini? Panjang. Persegi panjang. Anak-anak ada yang masih ingat persegi panjang itu punya berapa sisi? Ada yang masih ingat nggak sisi itu apa? Sisi itu pinggirnya ya, sini ya, 1, terus
2, terus 3, terus 4. Nah, bisa sedikit mengingatkan, persegi panjang itu mempunyai 4 sisi. Selain sisi, punya apa nak ini? Yang pojok-pojok ini dinamakan apa ini? Namanya? Juga. Udah tumpul. Sudut. Punya berapa sudut kalau ini modul? 4. Ada berapa nggak dia? 4. 4. Pojoknya ya. 1, terus 2, 3, 4. Hebat, anak-anak kelas 3 masih ingat. Oke. Nah, anak-anak itu tadi ya pembelajaran mengenai bangun datar, mengenai benda-benda di sekitar kalian. Kira-kira anak-anak kalau nanti Bu Nisa menyebutkan benda, nanti anak-anak sebutkan itu ya, apa nama bentuknya apa gitu ya. Kalau Bu Nisa menyebutkan buku tulis, bentuknya apa buku tulis? Persegi. Persegi panjang. Persegi panjang. Persegi panjang. Terus kalau Bu Nisa menyebutkan apa namanya, atap rumah yang kayak gini, bentuknya Segitiga. kalau Bu Nisa menyebutkan dan dinding yang bentuknya kayak gini Lingkaran. Cepat sekali. Oke, anak-anak. Itu ya, itu adalah nama-nama benda yang ada di sekitar kita, yang bentuknya adalah ada bangun datar, ada berbagai bangun datar. Nah, kalau sebentar lagi itu kira-kira kita mau mengadakan apa? Kita mencapai hari raya Idul Fitri atau Lebaran, itu biasanya membuat apa? Opor, rendang, ya betul. Nah, kalau bikin ketupat itu kira-kira bentuknya ketupat itu apa ya? Seperti apa itu? Ketupat. Iya betul, gelas ketupat. Nah, itu ya. Betul sekali. Anak-anak sudah siap untuk menyambut Lebaran? Iya. Sebentar lagi ya, tinggal 15 hari lagi. Wah, sebelum puasa sudah siap menyambut Lebaran. Oke. Dapat THR. Oh, ya. Nah, itu ya penyampaian materi dari Bu Nisa mengenai bangun datar. Semoga bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan materi mengenai masker dan juga yang lainnya oleh Pak Arifin. Pak Arifin, cek sudah ready? Halo, Pak Arifin. Oke, ya Bu. Akan dilanjut Pak mengenai masker. Oke, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih. Anak solih. Oke, coba Pak Arifin mau tes konsentrasi kalian semua. Kalau Pak Arifin bilang selamat pagi, kalian tepuknya 1 kali. Kalau Pak Arifin bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau Pak Arifin bilang selamat malam, tepuknya 3 kali. Oke, siap anak-anak? Siap. Coba kita tes. Konsentrasi. Dimulai.
Nah, sebelum Pak Arifin mengetes, coba Pak Arifin pengen mendengar suara kalian. Kelas 3, mana suaramu? Ini suara Belum semangat. Semuanya, laki-laki maupun perempuan. Kelas 3, mana suaramu? Oke, ya anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar melalui virtual. Terima kasih Bu Nisa atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Coba saya Pak Arifin tes. Selamat pagi anak-anak. Tepuknya 1 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore kok mah tepuk. Ayo, selamat sore nggak ada. Selamat sore itu adalah pengecoh. Selamat sore itu adalah ujian ke konsentrasi. Nah, ujian konsentrasi itu ada juga selain ujian konsentrasi, tapi ada ujian lagi yang kita alami sekarang, yaitu ujian dengan adanya virus corona, yaitu dengan keadaan pandemi. Nah, dengan adanya virus corona atau pandemi ini merupakan ujian buat kita. Nah, kita harus tetap bertahan. Kita harus tetap bertahan hidup dengan cara yang pertama adalah menjaga protokol kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan, salah satunya dengan cara memakai masker, terus mencuci tangan setiap melakukan aktivitas, kemudian menjaga jarak dan tidak berkerumun. Nah, berkaitan dengan memakai masker, ternyata masker itu ada banyak versinya, ada banyak jenisnya. Sudah tahu jenis-jenisnya? Jenis masker? Sudah tahu? Kalau begitu coba Pak Arifin minta salah satu anak untuk menyebutkan jenis-jenisnya dulu aja, tidak menjelaskan. Menyebutkan minimal 3 jenis masker. Pak Arifin tunjuk satu anak dulu, coba sebutkan nama kalian yang mau menjawab. Zaidan Tiga Arafah. Oh siap, Mas Zaidan Tiga Arafah. Silakan sebutkan 3 masker, minimal 3, lebih dari 3 ya nggak apa-apa. Jenisnya. Yang pertama, masker apa Mas? Masker bedah. Masker bedah. Kemudian? Masker N95. Masker N95. Kemudian? Masker kain. Masker kain. Sudah 3. Mau tambah lagi atau cukup Mas Zaidan? Mau tambah 1 lagi. Tambah lagi apa lagi? Masker P95. Oke, benar sekali. Yang pertama ada masker bedah, masker N95, masker kain, dan masker P95. Tepuk tangan untuk Mas Zaidan. Ya, sekarang siapa di antara kalian yang mau menjelaskan artinya minimal 2 masker? Masker bedah itu apa? Atau fungsinya ya nggak apa-apa wis. Apa minimal 2 masker saja. Boleh melihat jawaban kalian yang ada di halaman 35 pada modul yang biru itu. Siapa yang mau menjawab atau menjelaskan pengertian maupun fungsi dari masker yang telah disampaikan oleh Mas Zaidan tadi? Minimal 2 saja. Masker kita memiliki 3 lapisan pakaian luar. Siapa ini? Sebutkan namanya. Nih, siapa tadi ya yang berbunyi ya? Ayo. Boleh yang perempuan, boleh yang laki-laki.
Ayo. Apa Pak tadi? Menjelaskan pengertian ataupun manfaat atau fungsi dari masker yang telah disebutkan Mas Zaidan tadi. Minimal 2, Mbak. Siapa ini? Mbak Aiska mau menyebutkan? Kok nggak ada yang menjawab ini? Tunjuk, Pak, coba. Oh ya. Oke, kalau nggak ada yang menyebutkan, Pak Arifin tunjuk aja ya. Coba Pak Arifin tunjuk perempuan aja ini. Sudah laki-laki ya. Perempuan, Mbak Aiska. Bisa nggak? Manfaatnya ya Pak. Ya, maskernya namanya apa, terus manfaatnya apa gitu. Masker kain mampu mencegah masuknya debu atau polusi. Oke, benar sekali. Dilanjutkan. Yang kedua apa? Masker bedah. Masker bedah dapat menyaring virus dan bakteri. Oh ya, kalau virusnya berapa persen tahu nggak? Lupa. Oh ya, ada. Oke, benar sekali Mbak Aiska. Tepuk tangan untuk Mbak Aiska. Selanjutnya, coba sebutkan yang belum disebutkan oleh Mbak Aiska. Yang belum disebutkan Mbak Aiska apa? Coba jelaskan. Ada yang mau menjelaskan? Kemarin boleh membaca yang ada di modul halaman 35. Kalau nggak ada, coba Pak Arifin tunjuk lagi ini yang dari kelas 3 Mina. Coba yang dari 3 Mina, coba Mas Aksa. Mas Aksa ada nggak ini? ada, Masker bedah sering dipakai oleh petugas kesehatan. Masker bedah. Selain masker bedah, ada lagi nggak Mas? Tadi masker bedah sudah disebutkan Mbak Aiska. Ada masker Apa? kain. Oh, masker kain juga sudah disebutkan Mbak Aiska. Selain masker kain. Masker hibrid. Masker hybrid. Apa masker hybrid? Masker hibrid. Menggabungkan 2 lapisan kapas dengan bahan kain. Oke, terima kasih Mas Aksa. Tepuk tangan untuk Mas Aksa. Jadi tadi Mas Aksa menjelaskan ada tambahan satu lagi, yaitu masker hybrid, yaitu masker yang menggabungkan antara kain dengan kapas. Itu fungsinya juga menyaring partikel-partikel kecil termasuk virus maupun bakteri. Itu ya. Pertanyaan Pak Arifin, kalau masker kain itu bisa mencegah dari virus maupun bakteri tidak ya? Tidak. Kalau masker bedah bisa tidak? Bisa. Nah, ada yang tahu berapa persen kemampuan masker bedah untuk menyaring virus maupun bakteri? Zaidan 3 Arofa. Mas Zaidan 3 Arofa. Berapa persen, Mas? Kalau virus 95%, kalau bakteri 80%. Ya, benar sekali. Kalau masker bedah itu dapat menyaring virus 95%. Wah, cukup besar ya. Dan bakteri 80%. Itu ya. Kemudian ada yang bisa menjelaskan masker N95. Masker N95 itu fungsinya seperti apa atau penjelasannya seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan?
Nggak ada, wah. Coba Pak Arifin tunjuk lagi kalau nggak ada. Tadi sudah dua laki-laki. Nah, sekarang perempuan. Pak Arifin tunjuk yang perempuan. Nares ada nggak ini? Mbak Nares. Ini suaranya nggak mati. Nggak ada ya? Mau ditanya kan yang Fidelia. 3 Arafah, coba. Ada Mbak Fidelia? Iya, Pak. Coba kamu bisa menjelaskan manfaat atau pengertian dari masker N95? Halo? Saya tidak. Dari masker N ya. Manfaat dari masker N95 adalah mencegah corona dan air liur kita. Sudah, Pak. Oh ya, kalau jawabannya Mbak Fidelia adalah masker N95 mencegah dari virus corona, berarti menyaring ya, menyaring dari virus dan bakteri serta mencegah air liur kita. Oke. Terima kasih Mbak Fidelia, tepuk tangan untuk Mbak Fidelia. Kalau masker P95 apa? Coba. Ada yang bisa menjelaskan? Bedanya N95 sama P95 apa? Coba kita lihat. Kita pelajari bersama. Ada yang bisa menjelaskan? Mbak Ananda mungkin bisa nggak? Halo Mbak Ananda. Kenapa? Oke, jadi kalau masker N95 itu mencegah dari virus maupun bakteri. Kalau untuk bakterinya itu 100% dan virusnya 95%. Sedangkan masker yang P95 itu maskernya mencegah kandungan yang ada minyaknya. Yang ada minyaknya. Maka masker P95 biasanya digunakan oleh pegawai-pegawai Pertamina karena mereka sering bersinggungan dengan minyak-minyak. Kurang lebih seperti itu. Oke. Coba kita review lagi maskernya tadi ada apa aja? Masker kain, masker bedah, Masker kain, masker kain, masker N95, masker N95, masker E95. Oke, itu ya. Kalau masker yang bisa dicuci masker apa? kain. Yang masker kain. Kalau masker bedah bisa dicuci atau cuma sekali pakai? Kalau masker bedah cuma sekali pakai ya. Oke, jadi itu ya anak-anak jenis-jenis masker ternyata masker yang ada di kehidupan kita itu cukup banyak tergantung kita mau makainya yang mana sesuai dengan kebutuhan. Kalau cuman ingin terlindung dari debu-debu kita pakai masker kain sudah cukup. Tapi kalau terhindar atau terlindung dari virus corona bisa menggunakan masker bedah, masker N95
maupun masker P95. Tapi kalau untuk masker N95 maupun P95 itu biasanya yang memakai adalah para dokter atau medis ya. Itu kalau yang sering kita gunakan ya paling tidak masker bedah itu. Oke. Ada yang mau bertanya anak-anak? Oke, tidak ada ya. Nah, coba di antara kalian ada yang membaca halaman 35 bagian bawah yang berwarna biru itu. Akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan kekurangan, dan sampai kepada orang yang kabar, yaitu orang-orang yang lagi cinta musibah. Jika yaitu orang jadi mati ini. Akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kami milik Allah dan padanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang terdapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 175. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua yang membaca tadi. Tepuk tangan. Tadi ada Mas Zaidan, Mas Aksan, terus beberapa tadi saya kurang begitu mengenal suaranya, tapi semangat untuk kalian, terima kasih semuanya. Oke, jadi Pak Arvin mau bertanya setelah kalian membaca penjelasan pada modul halaman 35 bagian bawah ini, kalau kita dalam keadaan pandemi ini, menghadapi virus corona ini, kira-kira kita diuji dengan ketakutan atau kelaparan atau kekurangan harta atau jiwa atau kekurangan buah-buahan? Ketakutan. Oke, benar sekali. Jadi yang paling utama adalah kita diuji dengan ketakutan. Mungkin ada beberapa orang yang akhirnya setelah ada pandemi ini tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki penghasilan, kemudian tidak bisa membeli beras dan diuji dengan kelaparan dan kekurangan, berbagai kekurangan. Jadi ya anak-anak, adanya virus atau pandemi ini merupakan suatu ujian dari siapa? Ujian dari siapa, anak-anak? Allah. Nah, kalau kita menghadapi ujian, maka orang yang sholih akan mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalian sudah mengucapkan itu belum selama pandemi ini? Sudah. Ya, luar biasa. Nah, selain kita hanya mengucapkan itu, kita juga harus di dalam hati kita juga harus bersabar. Nah, kalau kita bersabar, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka nanti Allah sebagai Tuhan kita akan memberikan rahmatnya kepada kita. Ya. Nah, kalau kita mendapatkan rahmatnya dari Allah, maka kita akan diampuni dosanya. Siapa yang pengen diampuni dosanya, tepuk tangan. Ya. Banyak temannya. Sekarang Pak Arifin tes lagi. Coba. Sekarang tesnya semangat-semangatan antara laki-laki maupun perempuan. Nanti kalau Pak Arifin tanya untuk yang laki-laki, mana suaramu, nanti dijawab dengan yang semangat dan kompak ya. Begitupun yang perempuan, nanti kita nilai. Oke ya. Yang pertama, laki-laki. Nanti minta tolong Bu Nisa yang menilai ya. Ini yang mas-mas masih rame di chat, ayo Mas Reza. Oh ya. Mas Reza. Mainan chat.
Iya. Kondisi, monggo dilanjut. Oke. Untuk yang laki-laki, jangan sampai kalah. Yang pekan kemarin sudah kalah dengan yang perempuan. Sekarang jangan sampai kalah ya. Untuk yang laki-laki, mana suaramu? Sekali lagi. Yang laki-laki, mana semangatmu? Ini semangatku. Berapa nilainya ya, Bu Nisa? Wah, 93. 93, ye, tepuk tangan. Sekarang gantian yang perempuan. Yang perempuan jangan sampai kalah dengan yang laki-laki. Pertahankan gelar juara kalian pekan kemarin. Siap? Oke, yang putri. Untuk yang putri kelas 3, mana suaramu? Ini suaraku. Oke, coba kita kompak ya, kita ulang lagi. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini semangatku. Waduh. Gantian ini. Sekarang waktunya penilaian. Berapa ya nilainya untuk yang Nilainya karena berapa ya, Bu Nisa? 90. Oh, 90. Wah, sekarang juaranya yang laki-laki. Tepuk tangan untuk yang laki-laki. Ya, nggak apa-apa. Yang perempuan besok kita semangat lagi. Yang laki-laki kalau ada Zoom lagi tetap dijaga semangatnya biar tidak kalah dengan yang perempuan. Oke? Selain menjaga semangat waktu Zoom, tapi juga harus semangat waktu belajar dan juga berbakti pada orang tua. Gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Arifin bertanya, hari ini mulai dari tadi dengan bisa kita sudah belajar apa ya anak-anak? Ada yang bisa menjelaskan? Coba sebutkan namanya. Bangun datar. Tentang bangun datar. Terus Tentang masker. tentang macam-macam manfaatnya masker. Nah, ini pada nggak sebutkan namanya, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting semuanya tetap semangat belajar. Oke, itu ya. Terus Pak Arifin juga bertanya bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti Zoom ini? Apakah merasa senang mengikuti pelajaran atau gimana? Senang ya, semuanya senang ya. Alhamdulillah semuanya senang. Oke, kalau semuanya senang maka pekan depan kalau ada Zoom lagi ataupun bulan depan kalau ada Zoom lagi, ikutilah dengan semangat. Baik, mungkin itu saja yang dapat Pak Arifin sampaikan. Pak Arifin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Nisa. Monggo. Iya. Oke, anak-anak semua masih semangat. Tepuk tunggal. Oh, belum kompak. Tepuk tunggal. Kok 5 kali? Ya, terima kasih kepada Pak Arifin sudah menyampaikan materi. Kemudian untuk yang selanjutnya, Bu Nisa mengingatkan bahwasanya anak-anak harus tetap semangat ya untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan Bu Nisa sedikit menyampaikan bahwasanya untuk kegiatan esok hari itu anak-anak minta untuk bertilawah bersama keluarga ya untuk kegiatan siar hari Jumat itu ya. Nanti hari Kamis nanti anak-anak bertilawah bersama keluarga, nanti kataman di grup gitu nggih. Nanti bisa disampaikan orang tua ya. Bertilawah bersama. Oke, kemudian yang kemarin itu 1, 2. untuk selanjutnya Bu Nisa di sini akan menyampaikan bahwasanya sebentar lagi anak-anak akan memasuki libur selama Lebaran seperti itu. Nah di sini Bu Nisa mengimbau kepada anak-anak tetap belajar meskipun tidak ada tugas PCR ataupun apa, anak-anak tetap belajar karena nanti anak-anak setelah masuk sekolah
tidak lama kemudian nanti anak-anak mengikuti penilaian akhir semester, jadi ujian akhir semester. Kemudian untuk nanti ketika lebaran, mohon anak-anak untuk senantiasa tetap di rumah saja ya, tidak usah jalan-jalan kemana-mana ya, nggak mudik-mudik ya. Oke, sip. Besok akhir Ramadan Bu Nisa cek seberapa banyak tilawahnya, Guru, capaian bintang Ramadannya bagaimana, seperti itu. Ada yang mau tanyakan ya? iya Bu Guru. Apa Mbak? Iya boleh. Liburnya tanggal berapa Bu? Oh, liburnya dari tanggal 3 sampai tanggal 20 berapa gitu? Bulan? Bulan Mei. Sudah ada pengumumannya kemarin ya. Sudah ada pengumumannya. Nah, karena liburnya panjang, nanti anak-anak tetap harus belajar ya, karena proyek kita belum selesai. Jadi nanti supaya tidak materinya seperti itu. Oke. Sudah ada demo. Kelas 3 ada eskul enggak Bu? Tidak ada ekskul. Selama musim pandemi tidak ada Mas Raffi. Ekskulnya di rumah, belajar di rumah. Anak-anak kalau misalnya di rumah boleh melakukan kegiatan, yang penting yang bermain yang positif ya. Oh iya, di sini Bu Nisa mau ngecek anak-anak ada yang bermain petasan kan? Ada. Oh, kok ada? Ada Bu, aku Bu. Oh enggak. Jadi kalau bermain hati-hati kalau main petasan harus dengan Tadi standar malam ada pengawasan suara orang tua ya. petasan sampai nggak bisa tidur. Iya. Nah, kalau bermain petasan hati-hati ya, karena nanti kalau misalnya meledak kena badan itu berbahaya. Seperti itu. Kalau misalnya mau bermain itu yang lebih aman itu kembang api. Itu boleh. Ya. Harus dengan pengawasan orang tua. Oke. Tapi tidak Bu. Apa? Kenapa Mas? Tidak Bu. Nggak punya duit Bu. Waduh, nggak boleh. Uangnya ditabung saja, uangnya dibagi-bagikan buat kita saja. Puasa apa, Bang? Oke, mungkin itu yang bisa Bu Nisa sampaikan. Semoga anak-anak sehat selalu, semangat selalu, dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Dari Bapak Ibu Guru cukup sekian. Kita hari pembelajaran hari ini dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Oke, dari Ibu Guru cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.